Saudara, Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah mengecam aksi teror yang menewaskan 4 warga di Kabupaten Sigi. FKUB Sulawesi Tengah juga berharap polisi segera menangkap pelaku dan menindak sesuai hukum yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan Ketua Forum Umat Beragama Sulawesi Tengah Zainal Abidin. Ia berpesan agar semua tokoh agama tidak terpancing dengan isu yang memecah belah rakyat. FKUB Sulteng menilai tindakan teror yang dilakukan pelaku tidak ada dalam ajaran agama apapun. Kami bahwa mereka juga sepakat tidak akan ikut terpancing tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh umat beragama yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya yang ada di Kabupaten Sigi, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja memancing situasi dan keadaan ini. Karena boleh jadi ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memancing situasi untuk mengacaukan keadaan kita. Apalagi menjelang Pilkada tanggal 9 Desember yang akan datang. Oleh itu kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh orang tidak dikenal itu bukan bagian dari ajaran agama. Kita berharap pihak kepolisian akan bisa mengungkap kasus ini, bahkan menangkap oknum-oknum yang melakukan tindakan brutal yang sama sekali tidak berperi kemanusiaan itu. Dan saya optimis, kita doakan semoga pihak kepolisian dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menangkap, bahkan melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI turut mengecam pembunuhan yang terjadi di Sigi. PGI meminta aparat keamanan menuntaskan kasus ini, sekaligus mengungkapkan belasungkawa untuk keluarga dan umat bala keselamatan. Juga desakan untuk memulihkan trauma keluarga korban dan masyarakat sekitar. PGI mengimbau masyarakat tetap tenang dan mendukung pemerintah menuntaskan kasus ini. Melalui keterangan tertulis, Ketua Umum PGI Gomar Gultom menyatakan, terkait dengan ini saya sangat memohon agar aparat keamanan menuntaskan sisa-sisa kombatan teroris agar masyarakat bebas dari ancaman teror, khususnya di sekitar Poso dan Sigi. Kehadiran negara diperlukan di seluruh pelosok negeri untuk memulihkan rasa aman dalam diri masyarakat. Kecaman kasus pembunuhan satu keluarga datang dari sejumlah pihak, salah satunya PGI. Saya bersama dengan Sekretaris Umum PGI, Pendeta Jeki Manuputi. Pak Jeki dengan Riko, selamat sore. Selamat sore Riko. Pak Jeki, PGI merespons kejadian ini. Apa kekhawatiran dari PGI sesungguhnya? Apa yang menjadi kekhawatiran kami bahwa kita memberikan ruang bagi berkembangnya ekstremisme yang melegalkan tindakan-tindakan teror, dan ini sama sekali tidak bisa dibenarkan untuk hadir di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita. Dan oleh karena itu kita meminta untuk pemerintah sesegera mungkin mengusut tuntas kasus ini. Pembunuhan dan pembakaran yang terjadi mempertontonkan dengan sangat grafik, telanjang perilaku barbar dan biadab yang akan dikecam oleh semua orang beradab, oleh semua agama, orang-orang beragama, dan juga melawan nilai-nilai kebangsaan kita. Ini perlawanan terhadap konstruksi kebangsaan di dalam rekatan persaudaraan yang kita bangun selama ini. Dan ini yang harus dikecam, dan kita meminta pemerintah untuk mengambil tindakan sesegera mungkin untuk mengusut tuntas kasus ini dan tidak memberikan ruang untuk perkembangan ekstremisme dan penggunaan tindakan-tindakan teror yang seperti ini. Pak Jeki, Forum Kerukunan Umat Beragama mengatakan jangan terprovokasi atas kejadian ini. Boleh jadi ini ulah oknum untuk kacaukan situasi. Sementara polisi bilang ini adalah perbuatan dari teroris yang tadi salah satu jurnalis kami bilang teroris meminta makanan kemudian tidak dikabulkan dan pembunuhan terjadi. Apa yang Anda lihat sesungguhnya? Saya kira ini kan persoalan yang terjadi di Sulawesi Tengah yang kita amati, kita cermati selama ini belum juga tuntas ya. Kelompok-kelompok yang melegalkan teror yang masih berada di pegunungan, yang dikejar oleh operasi Tinombala ini belum selesai, dan ini kapan saja bisa muncul.
Oleh karena itu tanggung jawab pemerintah untuk menggaransi rasa aman, ya, rasa setara, rasa adil bagi masyarakat siapapun dia, dari latar belakang etnis apapun, dari latar belakang agama apapun juga, ya, sebab ini sama sekali tidak bisa dibenarkan secara kemanusiaan. Dan kita melihat bahwa kerja kita di tengah bangsa dan negara ini, ya, untuk mereduksi potensi penggunaan teror berlandaskan alasan apapun juga, itu masih sangat berat dalam perjalanan kita ke depan. Di situ kita membutuhkan solidaritas kebangsaan dari berbagai latar belakang. Jadi kita tidak bisa semata-mata melihat ini dalam dikotomi satu agama berhadapan dengan agama lain. Tidak. Teror tidak tidak berbasis pada nilai-nilai agama yang menjunjung kehidupan dan cinta. Oleh karena itu kita harus melawan. Pak Jeki, tahan sebentar, saya ingin mengantarkan sebuah petikan wawancara. Kecaman atas peristiwa pembunuhan dan pembakaran di Sigi datang dari Gereja Bala Keselamatan di Indonesia yang menilai hal itu sebagai perbuatan tidak berperi kemanusiaan, tindak kekerasan dengan alasan apapun merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Kita simak. Tindakan kekerasan dengan alasan dan cara apapun merupakan tindakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Memberi apresiasi setinggi-tingginya bagi Komandan Divisi dan para ofisir bala keselamatan yang telah berkoordinasi cepat dengan aparat kepolisian serta pemerintah Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah untuk langkah penanganan peristiwa ini serta perlindungan bagi warga. Meminta dengan sangat pemerintah dan kepolisian terkait untuk terus meningkatkan langkah antisipatif terhadap gerakan kejahatan dan sadis yang masih ada sampai saat ini, agar peristiwa yang terjadi di Lewono, Lembang Tongwa tidak terulang kembali di kemudian hari. Pak Jeki, apa di media sosial kan ramai sekali informasi beredar soal pembakaran dan pembunuhan ini. Apa fakta-fakta yang Anda kumpulkan yang bisa meluruskan informasi soal kejadian di Sigi? Bahwa pembunuhan terhadap beberapa orang itu benar, bahwa pembakaran terhadap beberapa rumah warga itu benar, bahwa ada satu rumah yang biasa dijadikan tempat berkumpul untuk beribadah, itu rumah warga, itu juga benar terjadi. Jadi jangan kita membayangkan ketika kita katakan bahwa gedung gereja, lalu gedung gereja dengan IMB seperti yang nampak di mana-mana yang dikhususkan hanya untuk peribadahan umat. Tidak ada. Kami memperoleh informasi bahwa ya rumah warga yang biasa orang berkumpul dalam kekristenan selalu seperti itu, berkumpul dan melakukan ibadah biasa seperti itu karena mereka belum memiliki gedung ibadah permanen, ya. Ini wilayah yang agak jauh dan itu yang kita lihat, yang kita terima informasinya dan yang kita sesalkan serta kita kecam. Ya, sangat banyak beredar foto-foto dengan sangat grafik tentang pembantaian itu. Ini juga yang kita sangat sesalkan dan kita menghimbau, kita meminta supaya setiap orang tidak membagikan di sosial media foto-foto korban yang seperti itu. Ini betul-betul sangat menyalahi prinsip-prinsip keterbukaan, ya, dan ini bisa memprovokasi kemarahan dan lain-lain yang sama sekali tidak kita inginkan. Saya kira ya, kita harus menganggap orang-orang yang membagi foto itu juga turut memanaskan situasi karena orang siapapun melihat korban seperti itu akan marah. Jadi kita berharap hentikan untuk menyebarkan foto-foto korban yang seperti itu. Kita sudah tahu ada korban dan tidak perlu melihat foto korban dengan grafik. Ya, jadi yang dibakar itu bukan gereja ya Pak Jeki, tapi rumah warga. Rumah warga yang dijadikan tempat ibadah. Kita punya konsep tentang tempat ibadah di dalam perspektif kekristenan. Ya. Jadi jangan kita generalisir ya bahwa kalau gereja mesti permanen, mesti ada IMB dan sebagainya. Apapun yang menjadi tempat persekutuan umat, kita katakan itu sebagai rumah tempat beribadah. Terakhir Pak GI, saya udah tangkap maksud Anda kecaman dan lain-lain. Tentu peristiwa ini tidak sangat diharapkan. Nah, apa yang kemudian akan dilakukan oleh PGI, langkah terdekatnya apa untuk memfollow up kecaman dan respons PGI tadi?
Yang pertama kami meminta gereja-gereja dan umat Kristen ya untuk juga tetap tenang. Ini peristiwa teror dan tidak menghadap-hadapkan agama satu dengan yang lain. Kita tetap membangun solidaritas kebangsaan, persaudaraan. Kita memasuki Minggu Adventus besok dan makna dari Advent pertama adalah pengharapan. Karena itu kami telah juga menghimbau umat untuk menyalakan satu lilin Advent pada awal Minggu Adventus besok dan kita berdoa untuk keluarga korban, untuk perdamaian, untuk pemulihan yang terjadi di sana. Kepada pemerintah kami mendesak supaya tindakan dan konsolidasi Satgas Tinombala terutama yang selama ini telah berlangsung dapat diperketat, dapat ditingkatkan sehingga tidak lagi terbuka kemungkinan masyarakat sipil dikorbankan siapapun dia dari latar belakang dan perbedaan apapun juga. Dan yang ketiga, kita menghimbau atau juga kita mengharapkan supaya pemerintah bisa memfasilitasi ya, proses bersama, menghadirkan tokoh-tokoh agama, lintas agama, ya, sehingga kita tetap dapat berdiri sebagai satu simbol kebersamaan untuk menghadapi situasi seperti ini. Kita juga bisa mendoakan proses ini secara bersama-sama. Pak Jeki, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia.